Kita lanjut bahas BTTHK Serapi episode 705. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita saat ini berpindah pada wilayah api yang tidak berujung, dan tempat itu sepanjang harinya telah dikelilingi oleh kekuatan api suci yang berwarna biru. Tentu saja, ini adalah kekuatan api suci yang ditinggalkan oleh seorang Mu Yingying. Di dalam istana yang besar, Sun Er telah sibuk memeriksa gulungan-gulungan yang berada di hadapannya. Jelas dia telah menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam tempat ini selama Shou Yan pergi bersama dengan Yun Yun dan juga Mu Yingying. Detik berikutnya senior Yanxi telah muncul di dalam tempat ini dan kemudian memberikan laporan kepada seorang Sun Er. Nyonya Ratu, Tuan Shou Yan dan juga yang lainnya telah kembali dengan selamat. Mendengarkan hal seperti ini membuat raut wajah Sun Er terlihat cukup senang. Lalu dia mengatakan, "Ayo kita segera sambut mereka." Tanpa ragu lagi, Sun Er bersama dengan Yanxi meninggalkan istana besar ini untuk menyambut Shou Yan. Dan detik berikutnya pandangan mata dari seorang Sun Er dibuat sangat terkejut ketika dia melihat Shou Yan telah kembali dengan membawa pasukan dalam jumlah yang besar. Hal itu membuat Sun Er secara spontan mengatakan, "Hah? Timnya sangat besar. Sebenarnya dari mana kakak Shou Yan mendapatkan orang-orang sebanyak ini?" Alasan kenapa Shou Yan datang dengan tim yang sangat besar adalah kelompok dari lelaki tua bertulang putih dan juga jenderal berdarah dingin serta orang-orang kuat lainnya yang berada di reinkarnasi kelima. Mereka telah memilih untuk bergabung bersama dengan wilayah api yang tidak berujung. Dan tentu saja dengan tambahan kekuatan seperti ini membuat wilayah api yang tidak berujung memiliki banyak pasukan yang tidak terduga. Itu juga akan semakin memperkuat fondasi dari wilayah api yang tidak berujung ini. Pandangan mata Shou Yan melihat lelaki tua bertulang putih dan juga jenderal berdarah dingin sambil mengatakan, "Aku Shou Yan atas nama pribadi mewakili seluruh wilayah api yang tidak berujung mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras dari kalian semuanya. Untuk hari ini mungkin kita harus berpisah. Kalian beristirahatlah dengan baik dan pulihkan kekuatan di dalam tubuh masing-masing." Mendengarkan ucapan dari seorang Shou Yan membuat lelaki bertulang putih, jenderal berdarah dingin serta yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian pasukan besar yang telah mereka bawa juga berkata, "Baiklah pemimpin domain." Segera setelah itu mereka pun membubarkan diri masing-masing untuk pulang demi melakukan pemulihan diri dan juga kekuatan. Selanjutnya, pandangan mata dari seorang Shou Yan melihat pada Yun Yun dan juga Yun Qi yang berada di sebelahnya sambil mengatakan, "Yun Yun, besok kau ajak Yun Qi untuk pergi ke dunia abadi dan kalian bisa membahas tentang aliansi dengan mereka." Selain itu Yun Qi, "Ngomong-ngomong, kau bisa pergi ke aula alkemis dari wilayah api yang tidak berujung. Kemudian meminta beberapa pil obat yang berada di dalam tempat itu. Mudah-mudahan saja kau bisa menemukan pil obat yang bisa membantumu naik ke level alkemis peringkat 9. Jika hal ini terjadi, maka kekuatanmu akan menjadi sangat luar biasa." Yun Qi hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali. "Baiklah, terima kasih banyak atas kemurahan hati pemimpin wilayah api yang tidak berujung." Shou Yan hanya tersenyum sambil mengangguk dan detik berikutnya dia melihat pada Yuan Yan sambil mengatakan, "Yuan Yan, untuk dirimu aku akan mencarikan gulungan formasi dan aku akan menyerahkan urusan formasi pertahanan di wilayah api yang tidak berujung ini pada dirimu. Tempat ini penuh dengan kekuatan api yang menyala dan kau mungkin bisa mempelajarinya." Kata-kata dari Shou Yan membuat pandangan mata dari seorang Yuan Yan menjadi berbinar dan dia juga cukup senang karena pada akhirnya akan mendapatkan gulungan yang luar biasa dari teknik formasi pertempuran. Detik berikutnya Shou Yan membagikan beberapa perintah dan juga berdiskusi bersama dengan Yun Yun, Sun Er, serta yang lain-lain. Jelas mereka untuk saat ini harus mulai waspada karena Shou Yan yakin kekalahan raja asing di dalam dunia hantu. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Maka dari itu harus mempersiapkan segalanya supaya tidak kelabakan ketika nanti ada serangan dadakan. Malam hari pun tiba. Shou Yan kali ini langsung menemui Yun Yun bersama dengan Sun Er di dalam aula besar dan kemudian dia tidak melihat Mu Yingying yang membuat Shou Yan tiba-tiba saja bertanya, "Sebenarnya hanya ada kalian berdua, di manakah Mu Yingying berada?"
Yun Yun kemudian menimpali. Tampaknya gadis itu telah pergi ketika kita baru saja tiba di wilayah api yang tidak berujung. Dan dia seharusnya sedang melakukan retreat karena aku merasa sepertinya Mu Ying akan kembali melakukan terobosan kenaikan level. Perjalanan di dalam dunia hantu juga telah memberikan banyak manfaat bagi dirinya. Mendengar ucapan dari seorang Yun Yun membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Apabila Mu Ying kembali naik level, itu akan jauh lebih baik. Dan apa yang tidak diketahui Soyen adalah Mu Ying melakukan retreat sebenarnya adalah untuk menyerap kekuatan api suci yang telah diberikan oleh Tuan Pemakan Jiwa. Dengan tambahan 1 api suci, saat ini Mu Ying benar-benar memiliki 3 api suci di dalam dirinya. Dan jika dikombinasikan dengan kekuatan mantra api yang dia miliki, maka hal ini juga akan meningkatkan kekuatan di dalam tubuh dari seorang Mu Ying. Pada awalnya Tuan Pemakan Jiwa akan memberikan api suci itu kepada Soyen, tapi karena api sucinya berada di peringkat ke-9, seharusnya tidak bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap Soyen. Dan hal itu pun kemudian diberikan kepada Mu Ying. Mengingat bahwa di masa lalu Mu Ying pernah berkorban untuk Soyen demi bisa menghidupkan orang ini lagi. Soyen kembali bertanya, lalu bagaimanakah dengan Cailin? Mendengarkan pertanyaan dari seorang Soyen tiba-tiba membuat seorang Sun kali ini raut wajahnya telah berubah menjadi cukup muram. Sun pun lalu mengatakan sebenarnya kakak Cailin dia. Soyen merasa ada yang aneh dan kemudian dia mengatakan, ayo kita harus segera pergi ke tempat dari Cailin. Tidak butuh waktu yang lama Soyen pun melesat dan dia menuju tempat tinggal dari seorang Cailin. Tanpa ragu lagi, Soyen membuka pintu rumah dari Cailin itu dan kemudian dia telah menemukan bahwa istrinya Cailin terbaring lemah di tempat tidurnya. Hal itu membuat Soyen cukup panik dan kemudian dia berkata, Cailin, sebenarnya apa yang terjadi pada dirimu? Wajah dari Cailin kali ini telah tampak pucat, bahkan cahaya 10 warna terus-menerus mengintari di sekitar tubuhnya. Soyen mulai mendekat pada Cailin dan kemudian hal itu membuat Cailin tiba-tiba saja mengatakan, aku baik-baik saja. Soyen, tolong menghindar, jangan mendekat ke tempat ini. Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan itu sebenarnya adalah fluktuasi dari kekuatan ular piton pelan surga 10 warna. Sementara Sun pada saat ini berkata, hal semacam ini aku khawatir. Satu-satunya cara untuk bisa mengatasinya adalah membawa kakak Cailin untuk menuju pusat dunia iblis. Pandangan mata dari Cailin melotot pada Sun dan kemudian dia berkata, Sun kau jelas-jelas sudah berjanji padaku untuk tidak mengatakannya pada Soyen. Sun pun kemudian menimpali, kakak Cailin, masalah yang berada di tubuhmu harus segera diatasi dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Sekarang kita punya kekuatan untuk menjaga wilayah api yang tidak berujung dan kau bisa pergi untuk menuju pusat dunia iblis. Soyen pun kemudian mengatakan, Sun Yun Yun, aku akan titipkan wilayah api yang tidak berujung ini dan juga dunia abadi kepada kalian. Besok aku akan membawa Cailin menuju dunia iblis untuk menyelesaikan masalah ular piton dalam surga 10 warna di dalam tubuhnya. Sun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, tapi kakak Soyen, aku sudah mencari tahu untuk bertanya pada orang-orang dari dunia iblis tentang pusat dunia iblis, tapi tempat itu terlalu misterius dan wilayahnya juga sangat luas. Jadi sangat mustahil untuk bisa menemukan pintu masuk ke pusat dunia iblis ini. Apabila nanti kakak Soyen telah tiba di tempat itu, mungkin kau bisa pergi menuju rumah dari Tuan Serigala Naga terlebih dahulu. Kau bisa bertanya padanya, mungkin dia tahu beberapa hal tentang pusat dunia iblis. Soyen hanya bisa menimpali, baiklah, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pandangan mata dari Soyen saat ini telah dipenuhi kekhawatiran ketika dia melihat tubuh dari seorang Cailin yang nampak pucat. Cailin hanya tersenyum pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, aku baik-baik saja, tenanglah, kau tidak perlu berekspresi seperti itu. Alasan kenapa Cailin menjadi seperti ini adalah kekuatan piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam tubuhnya tidak bisa dikendalikan dengan baik, dan kemudian hal seperti itu telah memberikan serangan balasan dan menyerap kekuatan di dalam tubuh dari seorang Cailin. Jika hal seperti ini tidak diatasi segera mungkin, maka akan menjadi bahaya yang sangat tersembunyi. Namun Cailin tahu bahwa berurusan dengan kekuatan piton penelan surga 10 warna
bukan hal yang mudah. Meskipun saat ini kekuatan Xiaoyan telah berada di reinkarnasi ke-6, Cailin tidak ingin Xiaoyan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Selain itu, di dalam insting dari seorang Cailin, tampaknya kekuatan Xiaoyan ini juga masih belum cukup untuk menghadapi kekuatan Piton Pelan Surga 10 warna. Secara perlahan ketakutan dan juga kekhawatiran telah mengisi hati dari seorang Cailin. Waktu siang hari pun tiba dan saat ini Yun Yun telah pergi untuk menuju dunia abadi bersama dengan Yun Qi. Sementara Xiaoyan sendiri telah berdiri di depan portal untuk menuju dunia iblis. Di sebelahnya ada seorang Cailin dan juga Sun Er. Sebelum pergi, pandangan mata dari Xiaoyan melihat Sun Er dan kemudian dia mengatakan, "Sisanya di tempat ini aku serahkan pada dirimu." Dan sekarang 3 portal untuk menuju dunia hantu, dunia peri, dan juga wilayah api yang tidak berujung kita telah terbuka. Jika markas ini diserang, maka segera panggil bantuan. Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Baiklah, kakak Xiaoyan, kau dan juga kakak Cailin, berhati-hatilah dalam perjalanan kali ini." Xiaoyan hanya bisa mengangguk dan kemudian dia memegang tangan dari seorang Cailin lalu masuk ke dalam portal yang ada di hadapannya. Mereka saat ini melakukan perjalanan dimensi untuk menuju tempat dari dunia iblis. Di dalam lorong yang panjang ini Xiaoyan tidak memiliki koordinat dari Tuan Serigala Naga, sehingga dia bisa menebak bahwa setibanya di dalam dunia iblis pasti Xiaoyan tidak tahu akan muncul di mana. Cailin yang tampaknya mengetahui jalan pikiran dari seorang Xiaoyan tiba-tiba saja dia berkata, "Dunia iblis itu sangatlah istimewa dan berbeda dengan dunia manusia serta tempat-tempat yang lain. Bahkan aku sendiri juga tidak bisa menilai lokasi itu secara spesifik." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Benar, bahkan aku saat ini tidak memiliki koordinat dari Tuan Serigala Naga dan tampaknya memang cukup susah untuk menemukan dirinya. Tapi tidak apa-apa, itu bisa kita lakukan setelah kita tiba di dalam dunia iblis. Cailin, ayo kita pergi ke arah sini." Di dalam portal dimensi, pada akhirnya Xiaoyan mengajak Cailin mengambil jalur yang sebelah kanan dan mereka pun ini melesat dengan sangat cepat. Dengan kekuatan Xiaoyan yang berada di reinkarnasi ke-6, jika dia bertemu dengan orang yang susah dihadapi di dalam dunia iblis, maka hal itu tidak akan menjadi masalah. Tidak lama kemudian, Xiaoyan bersama dengan Cailin, mereka telah keluar dari dalam lorong dimensi dan benar-benar tiba di dalam dunia iblis. Mereka kali ini telah muncul di dalam sebuah hutan. Pandangan mata Xiaoyan melihat sekeliling dan kemudian dia berkata, "Cailin, ayo ikutlah bersama dengan diriku. Kita harus mencari seseorang dulu dan menanyakan lokasi dari Tuan Serigala Naga." Cailin hanya bisa mengangguk dan kemudian setelah mereka terbang di dalam hutan ini sekitar 15 menit, akhirnya merasakan bahwa di depan sana ada fluktuasi dari seseorang. Hal ini membuat Xiaoyan tersenyum dan kemudian dia sambil memegang tangan dari Cailin mengatakan, "Akhirnya kita bertemu dengan orang juga." Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan dibuat sangat terkejut karena dia telah menemukan bahwa satu orang telah dikepung oleh 5 orang, dan itu membuat Xiaoyan mengajak Cailin untuk langsung bersembunyi di balik pohon sambil melakukan pengamatan. Dia berkata, "Sebenarnya orang yang terkepung itu adalah ular naga laut Nether." Kondisi tubuh dari ular naga laut Nether kali ini sudah penuh dengan luka. Tampaknya dia telah mengalami pertempuran yang cukup sengit melawan 5 orang yang telah mengepungnya. Meskipun kelima orang tersebut berada di reinkarnasi kedua, tapi ular naga laut Nether yang berada di reinkarnasi ketiga benar-benar kalah jumlah. Cailin melihat pada ular naga laut Nether dan kemudian dia berkata, "Xiaoyan, tampaknya orang itu membutuhkan bantuan kita." 5 orang yang dia hadapi benar-benar berada di reinkarnasi kedua dan mungkin dalam pertempuran ini dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Xiaoyan mengangkat sedikit tangannya sambil berkata, "Tunggu dulu, kita lihat-lihat sebentar. Jika nanti ular naga laut Nether dalam bahaya yang besar, barulah aku akan maju. Tapi sekarang tampaknya ada sesuatu yang aneh di dalam dunia iblis." Pada saat itu terdapat 3 raja termasuk Tuan Serigala Naga. Dahulunya mereka telah berselisih, tapi pada akhirnya setelah Kaisar Iblis kembali, mereka telah disatukan.
Namun sekarang, jika melihat kondisi seperti ini, tampaknya mereka kembali berselisih. Salah satu orang berbadan besar melihat pada ular naga laut Nether sambil berkata, "Ular naga laut Nether, jangan pikir kau bisa melarikan diri dari kita berlima. Dan jangan kira, jika kita tidak berani untuk melenyapkanmu, hanya karena kau merupakan anak buah dari Tuan Serigala Naga." Kata-kata seperti itu membuat ular naga laut Nether hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kalian orang-orang dari Raja Tian Tiong benar-benar idiot. Sebenarnya, Raja Tian Tiong telah memanfaatkan kesempatan dengan ketidakadanya Tuan Kaisar Iblis dan juga dua raja lainnya di dalam tempat ini, dan kalian telah berani untuk melakukan pemberontakan. Apakah berniat untuk memisahkan diri dari dalam dunia iblis? Asal kalian tahu, seluruh dunia iblis ini pemimpinnya hanyalah Tuan Kaisar Iblis. Jika ingin memisahkan diri, maka lawanlah dia." Orang berbadan besar tiba-tiba saja berkata, "Dasar kau keras kepala. Ayo, kita hancurkan dia." Fluktuasi energi yang saat mereka dikeluarkan dari dalam tubuh 5 orang yang telah mengepung ular naga laut Nether ini. Sementara, sang ular naga laut Nether hanya bisa mengepalkan giginya sambil berkata, "Sial, jika begitu aku akan bertaruh habis-habisan melawan kalian berlima." Pada akhirnya, mereka berlima telah benar-benar melepaskan serangan yang sangat dahsyat kepada ular naga laut Nether. Namun, sebelum serangan itu berhasil mengenai tubuhnya, sebuah kekuatan hitam ini telah langsung meluncur dan kemudian melahap kekuatan serang dari 5 orang tersebut. Hal ini menghilang dalam sekejap dan kemudian membuat wajah dari 5 orang tersebut telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka pun segera berkata, "Siapa itu sebenarnya?" Sementara ular naga laut Nether hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, "Sebenarnya aura ini adalah..." Sosok dari Soyen dan juga Cailin secara bersamaan muncul di depan ular naga laut Nether. Soyen tersenyum sambil mengatakan, "Senior ular naga laut Nether, kau tidak apa-apa kan? Dan akhirnya kita bisa bertemu kembali." Ular naga laut Nether merasa tidak percaya dan dia kemudian mengatakan, "Sebenarnya, kau adalah Soyen." Raut wajah dari 5 orang di tempat ini kembali berubah dengan ketakutan dan kemudian mereka mengatakan, "Apa? Kau adalah Soyen?" Mereka berlima juga sudah mendengar berita tentang Soyen yang mampu melahap api suci peringkat ketiga serta menjadi penyelamat dari dunia abadi dan juga menyelesaikan bencana yang berada di dalam dunia hantu. Soyen saat ini namanya sudah terkenal di mana-mana dan menjadi sosok legendaris. Namun, pria berbadan besar tiba-tiba saja mengatakan, "Hei kau, berhentilah berpura-pura menjadi Soyen. Kita telah bertemu dengan banyak orang yang mengaku sebagai Soyen." Baru saja orang berbadan besar mengatakan hal seperti itu, Soyen pun melambaikan tangannya dan kekuatan api menyebar dalam seketika. Dia melakukan hal itu sambil berkata, "Berisik kalian." Kekuatan api itu langsung membakar tubuh dari kelimanya dan kemudian berubah menjadi debu. Soyen melihat kepada ular naga laut Nether sambil berkata, "Senior, masalah yang kau hadapi sudah selesai." Sebuah kengerian kini telah nampak di pandangan mata dari ular naga laut Nether. Tidak disangka bahwa Soyen bisa melenyapkan 5 orang di reinkarnasi kedua dengan cara yang sangat mudah. Dan kekuatan ini benar-benar berbeda dengan kekuatan Soyen ketika mereka pertama kali bertemu. Kali ini, ular naga laut Nether hanya bisa terbengong sambil menelan ludahnya sendiri. Tidak disangka, tingkat kekuatan dari Soyen telah melonjak menjadi sangat mengerikan. Pandangan mata dari seorang Soyen melihat ular naga laut Nether dan kemudian dia bertanya, "Senior, kenapa kau bengong seperti ini?" Tampaknya situasi di dalam dunia iblis ini tidak optimis. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ular naga laut Nether hanya bisa tersenyum. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Apa yang kau katakan memang benar. Kemunculan dari Kaisar Iblis sebenarnya telah membawa berkah dan dia telah berhasil menyatukan 3 raja. Lalu mereka semuanya mendapatkan sumber daya yang sangat berharga sehingga bisa membantunya meningkatkan kekuatan. Namun untuk saat ini Kaisar Iblis telah bergabung dengan pusat dunia iblis. Dia sudah jarang terlibat dengan urusan dari dunia iblis ini lagi." Di sisi lain,
Tuan Serigala Naga telah bergabung dengan salah satu raja. Namun hal seperti itu membuat Raja Tian Qiong merasa tidak puas dan menyadari ada yang salah, sehingga Raja Tian Qiong telah mencoba untuk mencaplok wilayah yang dimiliki Tuan Serigala Naga dan juga satu raja yang lainnya. Dan keduanya saat ini sedang melakukan retreat. Sementara keberadaan dari Tuan Kaisar Iblis juga tidak diketahui. Maka dari itu terjadilah adegan seperti yang kau lihat. Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan penjelasan dari ular naga laut Nether ini. Dan kemudian Zhou Yan pun sekali lagi bertanya, apakah kau tahu saat ini di manakah letak istana dari Tuan Serigala Naga? Ular naga laut Nether segera melambaikan tangannya dan kemudian sinar cahaya kini telah muncul lalu berubah menjadi ular naga kecil. Dia pun memberikannya pada Zhou Yan sambil berkata, Zhou Yan, ini adalah jejak kekuatan jiwaku dan dialah yang akan mengantarkanmu menuju istana dari Tuan Serigala Naga. Sementara aku tidak bisa menemanimu karena masih ada urusan lain yang harus kuselesaikan. Zhou Yan pun segera menerima jejak kekuatan jiwa yang berbentuk naga kecil ini sambil mengatakan, Senior, apakah kau sedang butuh bantuan? Jika memang iya, tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengatakannya pada diriku. Ular naga laut Nether menggelengkan kepalanya, tidak. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Namun untuk saat ini, aku tidak ingin merepotkan dirimu. Zhou Yan kemudian berkata, baiklah, jika begitu kita berpisah sampai di sini. Setelah mengatakan hal seperti ini, Zhou Yan langsung mengajak Cai Lin untuk menuju ke tempat dari istana Tuan Serigala Naga berdasarkan dengan bimbingan kekuatan jiwa yang diberikan ular naga laut Nether. Di dalam perjalanan menuju tempat itu, pandangan mata Cai Lin melihat Zhou Yan dan kemudian dia mengatakan, Zhou Yan, tampaknya orang itu memiliki fluktuasi dari api suci. Apakah kau tidak merasa ada yang aneh? Zhou Yan hanya bisa menimpali, sudahlah, mungkin dia ingin menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa kita campuri. Sebenarnya ular naga laut Nether memang memiliki api suci peringkat 33 dan orang ini sengaja menyembunyikan dari seorang Zhou Yan. Namun Zhou Yan juga bisa merasakan api suci itu, tapi sangat lemah dan tidak berniat untuk mendapatkannya. Zhou Yan juga mengerti bahwa saat ini kemungkinan ular naga laut Nether memang memiliki urusan yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain. Dan hal itu sebenarnya adalah ular naga laut Nether ingin melawan Raja Tian Qiong. Dia tidak terima karena Raja Tian Qiong ingin mencaplok dua wilayah yang lain. Kita berpindah ke kota iblis. Tempat ini cukup luas dan banyak istana berdiri di mana-mana. Sebenarnya itu merupakan istana dari Tuan Serigala Naga. Zhou Yan bersama dengan Sun Er telah tiba di pintu gerbang untuk memasuki tempat ini. Namun detik berikutnya, tentara patroli mendekati Zhou Yan dengan raut wajah yang sangat serius dan kemudian dia segera berkata, dua tuan, berhenti, tunjukkan identitas kalian. Zhou Yan tanpa ragu langsung mengeluarkan ular naga kecil yang dimiliki oleh ular naga laut Nether. Sang penjaga ketika melihat hal ini hanya bisa mengatakan, ini sebenarnya adalah kekuatan jiwa dari senior naga laut Nether. Penjaga, tolong pergi dan laporkan hal ini kepada Nona Diegi dan juga Nona Ekor 6. Sementara Anda, Tuan dan juga Nyonya, mari ikut bersama dengan diriku ke ruang tunggu. Zhou Yan dan juga Cai Lin hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian diantarkan oleh penjaga ini ke ruang tunggu supaya ditemui oleh Nona Diegi dan juga Nona Ekor 6. Setelah beberapa saat menunggu di dalam ruang tunggu ini, pintunya pun secara perlahan terbuka dan kemudian dua wanita yang cukup cantik telah masuk ke dalam tempat itu. Pandangan mata dari Nona Diegi melihat Zhou Yan sambil berkata, tidak kusangka sebenarnya ini adalah pemimpin wilayah api yang tidak berujung yang legendaris Tuan Zhou Yan. Sementara Nona Ekor 6 tiba-tiba saja mengatakan, Diegi, tolong jaga sikapmu. Zhou Yan hanya tersenyum sambil mengatakan, tenanglah, tidak apa-apa. Aku mendengar bahwa Tuan Serigala Naga telah melakukan retreat. Apakah dia sudah keluar dari retreatnya? Nona Ekor 6 hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Untuk hal itu sangat disayangkan, Tuan Serigala Naga masih belum keluar dari retreatnya.
Pandangan mata dari Diegi tiba-tiba saja melihat Cailin dan kemudian dengan raut wajah penuh keterkejutan dia berkata, aura ini sebenarnya adalah aura dari monster terkuat di dalam dunia iblis. Dan kau Xiaoyan, kau juga memiliki aura dari Raja Binatang Buas. Tidak kusangka bahwa wanita ini benar-benar memiliki kekuatan dari ular piton penelan surga 10 warna. Xiaoyan kemudian mengatakan, Nona Diegi, Nona ekor 6, alasanku datang tempat ini adalah untuk menyelesaikan aura dari Cailin. Apakah kalian berdua mengetahui solusi tentang hal ini? Nona ekor 6 tiba-tiba saja mengatakan, Kaisar Iblis memang pernah meninggalkan sebuah amanah dan dia punya firasat bahwa Tuhan pasti akan kembali ke dunia iblis cepat atau lambat. Namun amanah tersebut telah dibawa oleh Tuan Serigala Naga ketika dia melakukan retreat. Dan hingga saat ini aku juga tidak tahu sampai kapan Tuan Serigala Naga akan keluar dari retreatnya. Diegi tiba-tiba saja berkata, Guru ekor 6 di antara jajaran para monster, tampaknya nenek moyang dari klan rubah ekor 9 kita telah berperang melawan banyak makhluk asing dan kuno. Dan sepertinya masalah ini solusinya mereka mungkin tahu. Nona ekor 6 tiba-tiba saja mengatakan, klan rubah ekor 9, tapi mereka adalah klan yang sangat keras kepala. Aku sangat tidak yakin jika kita bertanya pada mereka. Xiaoyan kemudian mengatakan, untuk saat ini Tuan Serigala Naga sedang melakukan retreat dan lebih baik kita pergi menuju klan rubah ekor 9 serta mencobanya daripada menunggu ketidakpastian di dalam tempat ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Nona ekor 6 tiba-tiba saja menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, jika Tuan Xiaoyan sudah memutuskan seperti itu, sepertinya memang ada catatan tentang makhluk asing berubah di dalam klan rubah ekor 9. Tapi bahkan jika Kaisar Iblis muncul, dia mungkin tidak akan bisa dengan mudah meyakinkan orang-orang tua di dalam klan rubah ekor 9. Xiaoyan pun kemudian mengatakan, apakah Anda punya alamat spesifik tentang klan rubah ini? Biarkan aku pergi ke tempat itu. Pandangan mata dari Nona ekor 6 melihat pada Diegi sambil mengatakan, Diegi, mungkin dirimulah yang harus mengantarkan Tuan Xiaoyan dan juga istrinya ke klan rubah ekor 9. Diegi linglung sejenak dan kemudian dia mengatakan, Allah, kembali ke tempat itu jauh lebih buruk daripada pergi ke tempat yang lainnya. Tapi tidak apa-apa, ayolah Tuan Xiaoyan, aku akan mengantarkan kalian. Setelah berbicara, Diegi segera keluar dari dalam tempat ini dan diikuti oleh Xiaoyan bersama dengan Cailin. Sementara Nona ekor 6 hanya bisa melihat kepergian mereka bertiga sambil mengatakan, aku tidak tahu apakah bisa gadis ini mendapatkan warisan dari rubah ekor 9 dengan bantuan Tuan Xiaoyan. Mudah-mudahan hal itu memang bisa dia dapatkan. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan berhasil menemukan solusi untuk mengatasi masalah Cailin di dalam klan rubah ekor 9? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.